Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silahkan duduk kembali. Apa kabar hari ini? Walaupun kita selalu bertemu di jam terakhir, tapi energi kalian masih full ya. Coba kita tes dulu pakai jargon SMK. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Surakarta? Tepuk tangan buat kalian semua. Alhamdulillah masih semangat semua ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Saya absen dulu biar ketahuan yang tidak masuk siapa saja. Alfia, Yemima, Yuni, Zevanya. Kita doakan buat teman-teman yang hari ini sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang surat ketetapan pajak. Kemarin kalian udah belajar tentang SSP, ada yang masih ingat? Surat setoran pajak. Kalau surat setoran pajak itu buat bukti apa? Pembayaran pajak. Nah, kalau membayar pajak itu bisa menggunakan dua cara ya, online maupun offline. Kalau online menggunakan e-billing, kalau offline langsung datang ke bank. Kalau pembuatan SSP juga bisa datang ke kantor pajak ataupun menggunakan e-billing gitu ya. Masih ingat kan yang kemarin? Oke, nah selanjutnya kita akan belajar tentang SKP sebelum kalian masuk ke materi SKP. Nah, hari ini itu kita akan belajar tentang SKP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPM. Jadi nanti apa sih itu yang singkatannya kelihatan rumit sebenarnya apa gitu. Nah, kita akan belajar setelah ini. Sebelumnya kalian pernah mengerjakan tugas setiap hari ya? Yes. Mengerjakan ujian? Yes. Sudah pernah. Nah, biasanya setelah kalian ujian, setelah kalian mengerjakan tugas, tugasnya akan diapakan? Dinilai, dikumpulkan, terus dinilai. Sebelum dinilai diapakan dulu sama guru? Dikoreksi. Setelah itu, setelah dikoreksi dan diberi nilai kan diberikan lagi ke kalian. Biasanya ada umpan baliknya enggak? Atau komentarnya? Ada kan misalnya kalau nilai kalian masih di bawah KKM, berarti nanti kalian remedial gitu kan. Kalau misalnya lebih, kalian nanti udah lulus KKM, berarti kalian dapat pengayaan. Atau bisa jadi nilai yang kalian dapatkan itu pas dengan KKM, seperti itu. Nah, jadi ini ya, tadi setelah kalian mengerjakan tugas atau ujian, biasanya jawaban kalian itu akan dikoreksi, terus akan diberi nilai, diberikan umpan balik, dan diberikan tindak lanjut atas hasil pekerjaan kalian. Nah, sama halnya juga di perpajakan. Kemarin itu kan kalian udah belajar tentang SPT 2 minggu lalu, ya kan? Nah, di SPT itu nanti di bawah sini, kelihatan nggak Pak sampai belakang ya? Enggak ya? Jadi yang atas ini ada tulisannya PPh yang kurang dibayar. Yang ini PPh yang kurang dibayar. Kalau yang bawah PPh yang lebih dibayar. Jadi kalau misalkan kalian bayar pajak itu kan dibayarkan per bulan. Misalkan kalian bayar pajak per bulan itu 100.000. Kelebihan. Per bulan 100.000. Kalau 1 tahun berarti berapa? 1.200.000. Nah, ini kan pajak dalam 1 tahun yang kalian udah bayar per bulan. Ternyata setelah akhir tahun dihitung, ternyata itu pajak kalian yang harus dibayar itu 1 juta. 1 juta. Berarti kalian bayarnya kelebihan atau kurang? Kelebihan. Berarti nanti kalian masukkan di kolom yang lebih pajak. Yang ini, jadi yang atas, yang kurang itu dicoret karena kalian kelebihan membayar pajak. Kalau seandainya kalian itu bayarnya 900.000, berarti
kurang bayar. Kalau kalian bayarnya 1.200.000 pas berarti sama atau udah bener ya kan. Nah itu adalah yang akan kita bahas, bagaimana sih cara memperlakukan kalau pajak kalian yang telah dibayarkan itu lebih, kurang bayar, atau sama atau sesuai dengan yang kalian bayarkan. Nah jadi yang akan kita pelajari itu namanya surat ketetapan pajak. Ada yang mau membantu membacakan? Siapa? Ivan. Oh Ivan kemarin udah ya? Ya udah Franciscus, ayo. Belum. Apa itu surat ketetapan pajak? Surat ketetapan pajak atau SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Udah, cukup. Oke, jadi surat ketetapan pajak ini surat yang diterbitkan oleh DJP untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Nah, jadi surat ketetapan pajak sendiri ini ada 5 macam. Ya, yang seperti ini kelihatan semua kan kalau sampai belakang. Nah, yang pertama itu ada surat tagihan pajak. Kalau kalian mendengar kata tagihan, berarti apa? Ditagih, ya kan? Disuruh membayar. Terus yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau singkatannya itu SKP KB. Jadi tinggal huruf depannya aja ya, SKP KB. Terus selanjutnya ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPK BT. Terus ada surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu fungsinya, surat ketetapan pajak atau SKP. Yang pertama itu alat untuk menentukan besarnya pajak terutang. Jadi ini kan tadi adanya surat ketetapan pajak itu kan salah satunya untuk menagih. Nah, jadi sebelum menagih berarti kan kantor pajak itu kan menghitung dulu berapa sih kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh wajib pajak. Terus yang kedua, alat untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Jadi ini itu kalau misalkan kalian punya usaha, terus kalian masih harus bayar pajak, itu nanti kalian akan diberi surat yang namanya itu SKP. Selanjutnya yaitu alat bagi kantor pajak untuk mengawasi pembayaran pajak. Terus kwitansi bagi wajib pajak. Selanjutnya untuk mencatat tindakan yang akan dilakukan. Jadi nanti apabila wajib pajak itu lalai dalam membayar pajak, itu akan diberikan peringatan, teguran, surat paksa atau sita. Bisa jadi penyitaan aset. Terus yang selanjutnya sarana untuk melakukan koreksi fiskal. Ada yang tahu apa itu koreksi fiskal? Belum pernah mendengar? Kalau rekonsiliasi bank, pernah mendengar? Di pelajaran akuntansi keuangan ya, ada ya. Nah, ini kalau misalnya kalau rekonsiliasi bank itu kan koreksi saldo antara kas yang ada di perusahaan dengan kas yang ada di bank, ya kan? Kalau rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal ini nanti itu mengoreksi laporan keuangan karena di perpajakan itu punya ketentuan untuk menyusun laporan keuangan tersendiri yang beda dengan laporan keuangan komersial. Nah, ketika kalian akan melaporkan pajak, kalian itu harus mengumpulkan laporan keuangan secara fiskal gitu. Nah, jadi SKP ini sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal. Terus yang selanjutnya yaitu sarana untuk mengenakan sanksi. Terus sarana untuk melakukan penagihan pajak. Selanjutnya sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak lebih bayar. Jadi kayak ini tadi misalkan kelebihan nih bayarnya. Nah, jadi mengembalikannya itu nanti menggunakan SKP. Selanjutnya yang terakhir yaitu sarana untuk memberitahukan pajak yang terutang. Kalau lebih bayar kan tadi dikembalikan, kalau yang terutang berarti harus ditagih. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya? Tidak? Selanjutnya itu ada surat tagihan pajak. Kalau tadi kan SKP ketentuan pajak. Nah, setelah menentukan
misalkan ternyata wajib pajak itu masih punya utang pajak. Nah, nanti keluarlah namanya surat tagihan pajak. Jadi ditetapkan dulu baru ditagih. Tidak bisa kalau ada surat tagihan tapi surat ketetapannya belum ada, seperti itu. Nah, untuk surat tagihan pajak ini yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang. Kemudian sarana untuk mengenakan sanksi kepada wajib pajak serta sarana menagih pajak. Jadi yang nantinya wajib pajak itu akan memperoleh SKP itu tuh bukan hanya kalau tidak bayar pajak aja, tapi bisa aja karena adanya sanksi administrasi berupa bunga atau denda seperti itu. Nah, penyebabnya apa sih? Kenapa kok kantor pajak itu mengeluarkan STP atau surat tagihan pajak? Yang pertama itu pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Kayak tadi kan ada yang kurang bayar misalnya. Nah, itu nanti akan ditagih menggunakan surat tagihan pajak. Yang kedua, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Nah, jadi kan namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Nah, apabila kita udah melaporkan pajak, terus setelah direview atau dikoreksi sama petugas pajak ternyata ada kesalahan, maka nanti petugas pajak akan menerbitkan STP. Selanjutnya, wajib pajak dikenai sanksi administrasi. Terus, pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu. Faktur pajak ini berkaitan dengan PPN. Kayak kan ada PPN masukan, PPN keluaran. Nah, itu dibuat faktur pajak. Nah, jadi kalau pengusaha yang usahanya jual beli tapi mereka udah dikukuhkan sebagai PKP tapi tidak membuat faktur pajak, nah itu bisa jadi nanti dapat teguran dari kantor pajak berupa surat tagihan pajak. Terus PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Kayak misalnya SPT masa untuk PPN itu kan harus diisi setiap bulan. Tapi ternyata PKP ini nggak melaporkan secara tepat waktu. Nah, biasanya akan ada surat tagihan pajak berupa sanksi atau denda. Terus yang terakhir yaitu PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Selanjutnya ini adalah contoh format surat tagihan pajak. Jadi di atas itu ada nama, terus bawahnya ada tanggal penerbitan. Nah, yang sebelah sini ini tuh ada tanggal jatuh tempo. Jadi ada tanggal maksimal kapan sih setelah wajib pajak dikasih surat tagihan pajak itu harus ada maksimal perlunasannya. Kalau misalkan sampai tanggal jatuh tempo ini wajib pajak tidak melunasi, nanti akan dikenakan sanksi administrasi lagi atau denda yang lebih banyak lagi itu biasanya. Nah, ini nanti di sini ada keterangannya. Ini tuh tagihannya berupa apa aja. Yang pertama misalnya ada pajak yang kurang dibayar berapa, terus ada denda apa saja seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP-KB. Kalau dari judulnya aja kalian udah tahu pasti ya. Jadi kalau SKP-KB ya timbul karena wajib pajak itu belum menyampaikan atau kurang dalam membayar pajak seperti itu. Nah, jadi ada 3 sebab kenapa SKP-KB diterbitkan. Yang pertama wajib pajak kurang atau tidak membayar pajak yang terutang. Terus yang kedua telat menyampaikan SPT baik SPT tahunan maupun SPT masa. Terus adanya salah hitung terkait PPN dan PPNBM. Tuh. Nah, terus kalau yang ini surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Kalau tadi kan cuma kurang bayar. Kalau ini ada kata-kata tambahan. Nah, jadi kalau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, ini itu untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi misalkan wajib pajak itu melaporkan pajak kurang bayar. Berarti kan udah dapat surat kurang bayar dulu nih yang pertama. Yang belum ada tulisan tambahan, baru kurang bayarnya aja. Nah, setelah dikoreksi lagi,
kurang bayarnya, misalnya wajib pajak ini udah bayar, kekurangannya misal 20 juta. Nah, terus habis itu sama kantor pajak kan dikoreksi lagi nih, atau diperiksa lagi. Ternyata kantor pajak itu menemukan data baru yang misal seharusnya beban itu tidak boleh diakui dalam pajak, ternyata diakui. Jadinya kan labanya menurun. Nah, padahal labanya harusnya bisa lebih banyak lagi. Nah, itu akan dikenakan pajak kembali. Nah, jadi nanti akan temuan itu nanti akan diterbitkan SKP KBT. Kemudian wajib pajak itu harus membayar pajak terutang plus 100% sebagai sanksi. Jadi nanti bayarnya 2 kali lipat. Terus habis itu apabila setelah jatuh tempo kok wajib pajak masih belum membayar, akan dikenakan sanksi tambahan berupa 48%. Jadi sebisa mungkin ketika kalian itu menjadi staf pajak, mungkin nanti setelah kalian lulus jadi staf pajak gitu ya. Nah, jadi dari awal itu silahkan laporkan pajak yang benar, karena kalau tidak benar nanti ke belakang sanksinya itu sangat banyak dan merugikan tentunya bagi perusahaan. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak lebih bayar. Kalau tadi kurang bayar, sekarang lebih bayar. Berarti kalau lebih bayar, kita bayarnya melebihi pajak atau kurang? Melebihi ya. Jadi surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Nah, kalau misalkan suatu hari perusahaan kalian itu atau kalian sendiri, penghasilan kalian sendiri ternyata kok lebih bayar, apa sih yang harus kalian lakukan? Nah, jadi kalian itu bisa mengajukan permohonan tertulis biar uang yang udah kalian setorkan ke negara itu bisa dikembalikan. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau dikembalikan itu kalian harus mengajukan permohonan ya. Kalau enggak ya udah negara diem-diem aja. Tapi kalau kalian kurang, kalian ditagih. Terus habis itu kantor pajak melakukan pemeriksaan. Jadi paling lambat itu 12 bulan. Kalau misalnya nanti pemohonannya diterima, nanti uang kalian itu akan dikembalikan. Atau namanya restitusi pajak. Jadi pengembalian uang pajak yang telah disetorkan wajib pajak ke kas negara. Terus kantor pajak nanti akan menerbitkan surat SKPLB. Nah, apabila nanti kok ternyata dari negara atau dari kantor pajak itu terlambat mengembalikan uang kalian, itu nanti mereka akan mengasih bunga kita 2% per bulan. Adil nggak kalau kalian uangnya udah ke negara nih, negara telat ngasihnya kalian bunganya 2%. Tapi tadi kalau misalnya kalian terlambat, sanksinya 100%. Jadi makanya kalian ketika berhubungan dengan peraturan negara, silakan kalian pelajari peraturannya dengan benar agar tidak merugikan perusahaan maupun diri kalian sendiri. Gitu. Jadi silakan dipahami peraturannya. Nah, selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak nihil. Nihil artinya apa nihil? Nol, ya kan? Jadi kalau surat ketetapan pajak nihil ini menentukan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok wajib pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jadi paling aman ketika kalian mengurus pajak itu ya kalau kalian pajaknya nihil. Jadi berarti pekerjaan kalian sudah selesai dan sudah benar. Alhamdulillah. Nah, jadi nanti untuk SKPN ini berlaku untuk pajak penghasilan, PPN maupun PPN. Udah selesai nih materinya. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan dulu nggak yang barusan? Udah cukup jelas? Bentar dulu, masih lama. Oke, kalau gitu kita ice breaking dulu ya, biar fresh. Menempuh. Oh iya itu, sorry typo ya. Oke, jadi ketika saya menunjuk satu jari, kalian bilang kalau dua asik sambil tepuk tangan ya. Kalau tiga, ya paham? Jadi saya nggak bicara ya, kalian konsentrasi memperhatikan tangan saya. Mau sambil berdiri apa duduk? Sambil duduk aja ya. Siap?
Yang semangat dong. Kalau Oi tepuk. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, karena udah fresh kembali, jadi seperti biasa untuk pembelajaran hari ini akan ada tugas kelompok. Jadi ini kelompoknya sudah saya bagi. Silakan berkelompok sesuai dengan nomornya masing-masing. Ada yang belum tercantum namanya? Udah ada semua kan? Masa nggak ada? Ada. Kelompok 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Silakan langsung saja di setting per kelompok. Nah, oh iya, sebentar tugasnya ada lagi. Jadi nanti kan akan saya kasih LKPD. LKPD-nya itu nanti kalian menganalisis berita, ya. Terus selain nanti kalian presentasi, silakan kalian siapkan yel-yel tiap kelompok. Yel-yelnya singkat aja, nggak usah panjang-panjang, gitu ya. Boleh yel-yel, boleh jargon. Silakan. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 4. Kelompok 5. Oh, 6 ya, sorry. Ya, di scan. Minta perhatiannya sebentar. Jadi itu ada, perhatikan dulu ya. Jadi tugasnya itu masing-masing tugas ini kan ada 2 LKPD yang berbeda. Jadi LKPD kelompok 1, 2, dan 3 itu sama. Nanti kelompok 4, 5, dan 6 sama gitu. Jadi nanti semoga waktunya cukup presentasi semua. Kalau nggak cukup berarti nanti perwakilan tiap LKPD gitu ya. Dan ini nanti kan ada 2 link. Yang sebelah kanan. Karena ini apa? Jadi kanan atau kiri kalian? Kiri kalian itu nanti berupa berita. Terus yang kanan itu berupa video dari berita tersebut. Atau nanti bisa juga tata cara atau langkah-langkah. Silakan. Kalau misalkan sumber yang saya cantumkan di sini kurang, kalian bisa eksplor sumber yang kalian miliki sendiri-sendiri gitu. Boleh pakai YouTube, TikTok, atau nanti menggunakan berita yang lainnya, itu boleh. Silahkan dikerjakan. Oh, yang atas itu kan ada kolom nama kelompok. Silahkan kalau kelompok kalian mau dikasih nama yang unik juga boleh. Waktu diskusinya sampai jam 2 lebih. Enggak dong. Jam 2 lebih 5 ya. Jam 2 lebih 5 menit. Udah ketemu? Kok ini sunyi? Ayo yang semangat dong Nando. Udah baca beritanya? Ini baru baca. Gak punya kuota? Karena udah selesai semua, berarti sekarang saatnya kalian presentasi. Silakan kelompok 2 presentasi, jangan lupa yel-yelnya juga ditampilkan. Kelompok yang lain silakan memperhatikan, kalau misalkan ada yang mau memberi pertanyaan silahkan. Bagi semuanya di sini kita nomor 2 bakal apa tuh namanya yang memberi ya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Pertama-tama kita akan
Iya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelum mempresentasikan kami akan melakukan yel-yel terlebih dahulu. Yuk, satu, kelompok kami kompak. Dua, kelompok kami keren. Tiga, kelompok kami hebat. Satu, dua, tiga, kelompok 4 juara. Silakan. Berdasarkan berita tersebut apa yang akan terjadi apabila karyawan kelebihan membayar pajak dapat dikembalikan oleh pemberi kerja, maka SPT tahunan yang dilaporkan pegawai juga tetap berstatus nihil. Nomor 2, apa yang dimaksud restitusi? Berdasarkan berita, berapa nominal batas fasilitas restitusi bagi wajib pajak? Restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak badan Rp 1 miliar, wajib pajak orang pribadi Rp 100 juta. Analisislah apa saja penyebab adanya lebih banyak pajak, kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara, pendapatan negara, pembangunan infrastruktur. Sudah. Yeay. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat siang. Siang, Nando. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Yeskel Lisandro Krisna Talino dan ini teman-teman kelompok kami. Saya Zevanya. Saya Krisan. Saya Franciscus. Saya Syaharani. Oke, sebelum kita masuk ke presentasi, kita punya yel-yel. 1, 2, 3. Happy ya, happy ya. Kami ini dari kelompok 1. Diam. Kami sudah selesai, kami pun sudah siap. Sekarang kami presentasi. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Oke. Masih ada. Sebenarnya saya akan bacakan case dari kelompok 1, yaitu kasus UD Pramono. Jadi UD Pramono selama puluhan tahun berperan penting sebagai peternak sapi perah yang menyediakan pakan dan pembelian susu. Namun UD Pramono saat ini terpaksa menghentikan usahanya karena untuk sementara waktu rekeningnya diblokir karena tunggakan pajak sebesar 670 juta. Untuk menjawab pertanyaan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Soal pertama, berdasarkan berita tersebut, apa yang menyebabkan UD Pramono ditagih pajak? Baik, saya rekap kembali atau saya jelaskan kembali ya. Karena tunggakan pajak sebesar 670 juta. Baik, untuk soal yang nomor 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Apa yang akan kalian lakukan apabila usaha yang kalian jalankan untuk soal nomor 2, berdasarkan materi yang kalian pelajari, surat ketetapan pajak SKP apa yang didapatkan UD Pramono? Untuk jawabannya, surat ketetapan pajak kurang bayar. Nomor 3 siapa? Apa yang akan kalian lakukan apabila usaha yang kalian jalankan mengalami kejadian yang sama? Jika diizinkan, saya akan coba melakukan pembayaran secara bertahap. Menyicil maksudnya. Yes. Ya. Ya, nyicil. Tutup.
Oke. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Untuk pembahasan tugas kelompok tadi ada 2 macam ya. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 membahas tentang apa? UD Pramono yang ternyata terkena kasus perpajakan. UD Pramono itu ada di Boyolali, sangat dekat dengan kita ya. Jadi karena dari tahun 2018 itu nunggak pajak dari 2 miliar ya kan, terus diturunkan dan akhirnya menjadi 670 miliar. Nah itu akibatnya karena UD Pramono itu tidak membayar pajak, maka rekening banknya itu diblokir, jadi tidak bisa melakukan transaksi perbankan, jadi ambil uang nggak bisa gitu karena rekeningnya diblokir. Nah itu salah satu sanksinya karena tidak taat perpajakan. Terus yang kedua tadi membahas tentang pajak lebih bayar ya. Jadi bagaimana sih perlakuan pajak lebih bayar? Nah, misalkan kalian itu karyawan yang tiap bulannya itu dipotong oleh perusahaan pajaknya dan ternyata pas akhir tahun itu nanti endingnya itu pajak kalian lebih bayar, nah nanti uang pajaknya itu akan dikembalikan ke perusahaan. Jadi nanti perusahaan akan mengembalikan ke karyawannya masing-masing dalam bentuk gaji bulanan yang terakhir seperti itu. Nah, untuk lebih memahami materi hari ini, silakan habis ini mengisi assessment. Silakan dikerjakan dengan benar. Udah simpulan kita hari ini, kita udah belajar yang pertama tentang surat ketetapan pajak. Tadi ada surat tagihan pajak, terus surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, terus ada ketetapan pajak lebih bayar. Nah, nanti kalau misalnya ada pajak lebih bayar, nanti itu wajib pajak akan menerima restitusi atau pengembalian uang gitu ya. Jadi awalnya itu udah menyetorkan ke negara, tapi karena kelebihan berarti nanti akan mendapatkan fasilitas restitusi. Terus tadi juga ada surat ketetapan pajak nihil. Nah, jadi untuk hari ini sekian pembelajarannya sampai surat ketetapan pajak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang PPN dan PPNBM. Jadi silakan sebelum nanti masuk kelas di rumah kalian udah baca-baca terlebih dahulu materinya agar ketika nanti di kelas kalian sudah tinggal memahami lebih lanjut gitu ya. Jadi kalian udah punya gambaran terlebih dahulu apa itu PPN dan PPNBM. Kalau gitu karena ini jam terakhir silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Silakan duduk kembali. Selamat sore kalian. Terima kasih karena sudah berpartisipasi dan bersemangat di pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.